Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas satu platform pembelajaran daring, yakni Network.me, di mana kita dapat menggunakannya sebagai alat kurasi digital yang dapat disesuaikan dan memungkinkan untuk mengumpulkan dan mengatur informasi dalam ruang virtual. Network.me dapat digunakan untuk membuat halaman web dengan teks, tautan, dokumen, video, foto, presentasi, dan konten-konten lainnya. Dalam pengaturannya, pengguna dapat mengubah desain, warna, ukuran teks, dan fitur lainnya di network virtual. Network.me juga dapat digunakan seperti blog untuk membuat postingan dengan teks dan gambar yang dibuat pengguna dan unik, juga bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan memberikan tanggapan pada kolom suka dan komentar di network. Oleh karena itu, langsung saja kita mempraktikkan dengan langkah-langkah berikut. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan aplikasi pembelajaran Network.me? Pada search engine Google atau laman pencarian Google, kita ketik Network.me. Lalu kita pilih dialog Network.me paling atas biasanya karena ini aplikasi yang gratis. Lalu akan muncul tampilan awal Network.me seperti ini. Ada beberapa kotak-kotak dialog seperti Padlet. Ada kurang lebih 9. PDF, kemudian HTML, Docs, video, dan sebagainya. Lalu di sebelah tengah ini ada menu di mana kita wajib mendaftarkan dulu akun kita ke Network.me dengan cara mengisi username. Saya kasih contoh di sini Edi English. Kemudian input juga email kita yang masih aktif pada kolom ini. Dan yang terakhir, masukkan password. Untuk password ini agak sedikit rumit karena harus ada kombinasi angka dan huruf yang cukup panjang. Sehingga ketika kita mencoba isi seringkali ditolak. Namun tidak usah khawatir karena network video menyediakan password pilihan atau suggested password. Kita bisa memilih di situ. Namun jangan lupa setelah kita mengisi password itu, kita klik centang biru yang ini supaya ketika kita menggunakan network di lain kesempatan, kita tidak perlu mengulangi proses itu. Sepanjang kita masih menggunakan perangkat yang sama atau mungkin misalnya Android atau laptop. Selanjutnya, kalau sudah diaktifasi, maka dia akan mengirim pesan ke Gmail kita. Makanya pada saat mendaftar, Gmail atau email kita tuh harus aktif. Pesan yang muncul seperti ini. We have sent you an email with account activation link. Yang bertanda hijau di sini. Artinya kita sudah dikonfirmasi dengan cara wajib membaca email dari mereka pada halaman email kita. Akan muncul seperti ini, Network.me dan seterusnya. Kita harus mengklik di pesan ini untuk mengetahui link Network.me. Link seperti ini, yang bertanda biru. Lalu kita wajib mengklik link untuk bisa memasuki laman kerja Network.me. Ya, kita sudah siap bekerja. Langkah selanjutnya, kita mulai memberi nama pada halaman ini, halaman yang kosong, di Create Network. Saya memberi judul di sini IHT Pengimbasan Bahasa Inggris.
Kemudian pada bagian access ini kita tidak perlu merubah karena sudah tercentang di sini. Lalu di berikut yang harus kita rubah di layout dan skin. Ada dua pilihan di sini. Layout itu template lembar kerja kita yang kita suka yang mana. Ada akan beberapa pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Begitu juga skin atau warna. Nah, nanti lebih jelas seperti ini. Ini template layout yang bisa kita pakai. Terserah. Di sini sudah disediakan, namun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin merubah, boleh rubah. Namun kalau menurut saya, ini cukup untuk kita pakai. Selanjutnya, di bagian skin juga, kita memilih skin mana yang kita pakai, kita mau terapkan. Saya lebih memilih yang polos atau mungkin kombinasi seperti ini. Jadi ketika dua skin dan layout kita sudah pilih, akan tampak seperti ini. Selanjutnya, kita dikasih alternatif pilihan di bagian option. Ada beberapa pilihan kurang lebih 5 di sini. Mana yang kita ingin masukkan ke laman network kita. Bagi saya untuk pembelajaran kita cuma butuh 2, yakni tentang komen dan yang satu untuk mengupload tugas-tugas siswa. Komen penting karena siswa kita membutuhkan umpan balik atau respon siswa terhadap postingan atau terhadap tugas yang kita berikan. Jadi kita centang saja di kolom comments dan yang berikut. Kalau semuanya sudah selesai, bagaimana untuk mengupload atau untuk mengirimkan link ini kepada siswa kita supaya mereka bisa tahu. Jadi yang menjadi menarik bahwa networking ini tidak membuat perangkat kita jadi berat. Kita hanya mengirim link. Caranya mengirim link, kita pilih yang kedua, co-authors, edit as co-author. Artinya kita mengirim ini sehingga siswa bisa mengkomen di situ, kemudian tapi dia tidak bisa merubah konten kita. Konten yang diupload guru tidak bisa dirubah. Dia hanya bisa komen atau menambahkan. Kalau menambahkan boleh karena kita sudah memberi izin untuk dia tambahkan. Baik, kalau proses itu sudah selesai, kita melanjutkan langkah berikut yakni mengupload konten. Mengupload kontennya harus diawali dengan klik edit. Edit harus kita lakukan supaya kita bisa mulai menginput. Di situ ada beberapa menu, kita bisa menginput video, menginput dokumen atau bahan ajar, atau mungkin tugas mandiri dan lain-lain. Video juga itu tidak berat, kita cuma mengupload link atau menyertakan embed share, jadi sangat ringan untuk Android kita. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Nanti pada saat kita mempraktikkan, mungkin akan kita sering berkomunikasi. Saya pikir cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih.